Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 2B yang hebat-hebat. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kabar kalian selalu lebih baik lagi dari hari sebelumnya. Dan ibu tak lupa ibu doakan semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan juga kemudahan ya, agar kalian bisa selalu senantiasa diberikan atau bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Dan ibu doakan dan kita sama-sama harus doakan ya bagi teman-teman kita yang sakit, siapapun yang sedang sakit, mau itu orang tua, kakak atau siapapun yang sedang sakit, kita doakan semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, bertemu lagi bersama ibu pada pembelajaran tematik. Nah, hari ini kita masih di tema 5, subtema 3 pada pembelajaran kedua dan 3. Namun, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar pelaksanaan pembelajaran hari ini berjalan dengan baik. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak, pada pertemuan kali ini, ibu harapkan kalian dapat mendengarkan bacaan, membaca dan memeragakan percakapan tentang deskripsi benda. Kemudian, ibu harapkan juga pada pertemuan kali ini kalian dapat menulis urutan sila Pancasila dengan benar dan juga menentukan sikap sila Pancasila yang sesuai dengan sila Pancasila. Kemudian ibu harapkan kalian juga dapat menghitung panjang suatu benda dengan satuan meter dikurangi menggunakan satuan sentimeter. Oke, mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan ya. Amin. Oke, anak-anak, kita akan mulai dengan membaca teks bacaan. Nah, di sini ibu akan bacakan sebuah teks bacaan. Nah, kalian boleh dengarkan dengan baik ya. Kalau misalkan kalian ingin melihat di buku tematik, boleh kalian dibuka di halaman 96. Oke, sekarang ibu akan bacakan, kalian boleh mendengarkan ya. Oke, judulnya, nanti kita cari judulnya ya. Membaca teks. Rini, Dian, dan Adil akan bermain. Rini ingin bermain kasti, sedangkan Dian ingin bermain gobak sodor. Adil ingin bermain sepak bola. Kemudian mereka pun bermusyawarah. Masing-masing anak menyatakan keinginannya. Tidak ada yang memaksakan kehendak. Semua berbicara dengan sopan. Setelah bermusyawarah, akhirnya mereka memutuskan untuk bermain gobak sodor. Bermusyawarah merupakan pengamalan sila keempat Pancasila. Nah, dari cerita ini sudah jelas ya, di sini adalah contoh pengamalan sikap yang baik, yang mana ketika kita memiliki pendapat yang berbeda atau keinginan yang berbeda, jangan kita mengedepankan ego kita. Mereka itu harus mengikuti keinginan kita, tidak seperti itu ya. Tapi ketika kita memiliki sesuatu yang berbeda dengan teman kita, alangkah baiknya kita lakukan dengan bermusyawarah atau berdiskusi. Nah, musyawarah ini digunakan kenapa? Agar tidak ada pertengkaran atau sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, musyawarah ini bisa dilakukan dengan cara mufakat. Jadi nanti maksud di sini mufakat itu mengambil suara yang paling banyak. Nah, karena di sini dari contoh cerita yang kita baca ya, dari Rini, Dian, Adil itu mereka mempunyai keinginan yang berbeda. Namun karena mereka bermusyawarah, akhirnya mereka pun memutuskan untuk bermain gobak sodor. Nah, mereka pun bisa menerima atas keputusan yang didiskusikan oleh mereka, karena sudah didiskusikan secara bersama ya, tidak ada yang tersinggung, tidak ada yang merasa sakit hati karena itu sudah dimusyawarahkan. Nah, tadi juga katanya bermusyawarah itu merupakan pengamalan sila keempat Pancasila. Nah, berbicara mengenai Pancasila,
tentu kalian sudah hafal ya tentang Pancasila, namun pengamalannya yang memang sedikit membuat kita kesulitan. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai contoh-contoh pengamalan sila keempat Pancasila ini. Oke. Ada beberapa contoh sikap atau perilaku sila keempat dari Pancasila. Nah, selain bermusyawarah, tadi juga di sini ada contohnya mematuhi hasil musyawarah. Nah, ketika sudah diputuskan permainan yang akan mereka mainkan, mereka itu mematuhi, mengikuti tanpa misalkan, aku mah gak mau main gobak sodor. Nah, tetap kalau misalkan seperti itu tidak baik ya. Alangkah baiknya karena sudah didiskusikan, sudah diputuskan, oleh karena itu kita harus bisa menerima apa yang sudah diputuskan. Oke, kemudian contoh perilaku yang kedua, misalkan tidak memaksakan kehendak. Nah, tidak memaksakan kehendak ini maksudnya tidak memaksa orang lain untuk bisa mengikuti kemauan kita ya. Karena kalau misalkan seperti itu tandanya kita mempunyai sikap yang egois ya. Nah, kemudian contoh yang ketiga, memberi kesempatan untuk berpendapat. Nah, maksudnya ketika kita bermusyawarah, misalkan kita bermusyawarah tadi mendiskusikan mainan apa yang akan dimainkan oleh mereka ya. Nah, diskusi itu dibuat agar banyak orang yang memang sesuai dan berdasarkan suara yang paling banyak. Nah, jadi kita juga harus bisa memberikan kesempatan kepada orang-orang untuk mengungkapkan isi pikirannya, kemudian pendapatnya, tanpa harus kita melarang-larangnya ya. Nah, itu adalah beberapa sikap perilaku sila keempat Pancasila. Sebetulnya masih banyak contoh perilaku sila Pancasila ini. Nah, seperti kemarin sudah kita bahas mengenai pemilihan ketua kelas. Nah, pemilihan ketua kelas ini merupakan contoh pengamalan sila kedua karena dilakukan secara bermusyawarah atau mufakat ya, dicari suara yang terbanyak. Nah, itu adalah beberapa contoh sikap sila Pancasila yang keempat. Nah, berbicara mengenai Pancasila, nah, Ibu coba mau mengingatkan kembali pada kalian ya, meskipun sebetulnya ini sudah kalian pelajari dari kelas 1 mungkin ya. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan ada di antara kalian yang masih lupa-lupa ingat. Nah, sekarang kita akan coba mereview materi-materi yang sudah kita pelajari. Nah, coba lihat di sini. Di sini ada gambar apa ini? Garuda. Nah, gambar Garuda ini di tengah-tengahnya itu terdapat lambang ya. Di sana ada lambang sila Pancasila. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu. Nah, Pancasila itu ada 5, betul sekali ya. Nah, yang pertama di sini, lambang yang pertama itu adalah bintang. Yang mana bintang ini merupakan simbol dari sila Pancasila yang Oke, betul sekali, ke-1. Bagaimana? Coba ada yang masih ingat bunyi sila Pancasila yang pertama? Oke, good. Yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian simbol yang kedua ada ini rantai. Nah, kalau rantai ini merupakan simbol sila Pancasila yang betul sekali, yang kedua. Coba ada yang masih ingat bunyinya? Betul sekali, kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, kemudian yang ketiga. Nah, simbol yang ketiga di sini adalah pohon beringin. Nah, pohon beringin ini merupakan simbol Pancasila yang ketiga. Ya, betul. Bunyi dari sila Pancasila yang ketiga itu adalah Persatuan Indonesia. Kemudian yang keempat ada kepala banteng. Nah, kalau kepala banteng ini merupakan simbol sila Pancasila yang keempat. Betul sekali. Yang mana bunyi dari sila tersebut yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian yang terakhir, simbol padi dan kapas. Nah, padi dan kapas di sini maksudnya adalah simbol sila Pancasila yang betul sekali, yang kelima. Yang mana bunyi sila Pancasila yang kelima itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini adalah bunyi-bunyi sila Pancasila yang perlu kalian ingat
kalimat perlu kalian ketahui dan perlu kalian pahami. Karena di dalam Pancasila ini mencakup merupakan dasar negara ya, yang mana harus kita akui bahwa Pancasila itu adalah, iya betul sekali. Nah sekarang di sini ada surat Ino permintaan maaf. Nah ini permintaan maaf Ino kepada Laras. Sekarang ibu akan bacakan ya. Hai Laras, kemarin saya meminjam buku, saya lupa mengembalikannya. Saya meminta maaf atas kelalaian saya mengembalikan bukumu. Hari ini sekolah mulai libur. Sabtu, Minggu saya tidak bisa mengembalikan bukumu. Pada saat sekolah masuk, nanti saya akan mengembalikan bukumu. Terima kasih, sahabatmu Ino. Nah, di sini ada ya surat dari Ino untuk Laras. Nah, surat di sini isinya itu mengenai permohonan maaf. Nah, permohonan maaf apa, Bu? Jadi permohonan maaf di sini adalah permohonan maaf yang diungkapkan oleh Ino karena meminjam buku Laras namun lupa untuk mengembalikannya. Nah, kenapa lupa mengembalikannya? Karena Ino lalai dalam menyimpan bukunya ya. Nah, jadi di sini nih kita belajar bahwa ketika kita meminjam barang orang lain atau menggunakan barang orang lain, maka kita harus jaga dengan baik. Kalau misalkan sudah kita gunakan, maka kita harus hendak mengembalikannya. Nah, kemudian setelah Ino mengirimkan surat di sini, ada kalimat permintaan maaf. Nah, coba ada yang tahu? Nah, di sini sudah jelas ya. Di dalam surat tersebut sudah jelas ya bahwa di sana adalah surat permohonan maaf ya. Saya meminta maaf atas kelalaian saya mengembalikan bukumu. Nah, ini yang di bold sama ibu ini adalah merupakan contoh dari kalimat permintaan maaf. Nah, ketika kita mengungkapkan kalimat permintaan maaf, jangan lupa kita menggunakan nada yang baik. Kalau misalkan kita meminta maaf menggunakan nada yang membuat orang lain tidak nyaman, nah itu bisa mengakibatkan rugi untuk kita. Mungkin nanti kita tidak akan dimaafkan dosanya sampai kapanpun, naudzubillah ya. Oke. Kemudian di sini perhatikan, di sini Ibu punya contoh soal ya. Ino dan Yoga akan membuat layang-layang. Ayah Ino membantu Ino dan Yoga membuat layang-layang. Bahan yang diperlukan adalah bambu, benang, dan kertas. Oke, kemudian panjang bambu yang digunakan adalah 2 meter. Ayah memotong bambu itu 100 cm. Berapa meter sisa bambu tersebut? Mohon maaf ini sisa ya. Berapa meter sisa? Nah, karena di sini sisa bambu yang dipotong ayah, berarti kan tadi awalnya ayah itu panjang bambu yang digunakannya itu 2 meter. Kemudian ayah memotong bambu tersebut 100 cm. Yang ditanyakan berapa sisa bambu tersebut. Nah, di sini berarti menggunakan operasi pengurangan, betul sekali, karena kan yang ditanyakan sisa bambu. Karena kenapa sisa? Karena sudah dipotong ya, bambunya itu udah digunakan sebanyak 100 cm. Nah, di sini untuk menjawab pertanyaan di sini, yang pertama kita buat keterangan dulu ya yang sudah diketahuinya. Yang sudah diketahuinya itu adalah panjang bambu 2 meter. Nah, 2 meter ini sama dengan 200 cm. Nah, kemudian sisa bambu. Berarti kalau misalkan di sini yang ditanyakan sisa bambu, berarti karena di sini sudah dirubah ke dalam bentuk cm, baru kita kurangi 200 ini ya. 200 ini diambil dari panjang dari bambu tersebut ya, yang 2 meter. Kemudian yang 100 cm ini diambil dari, nah dari sini
dari bambu yang sudah dipotong oleh ayah. Nah, setelah ini baru kita operasikan 200 dikurangi 100 sama dengan 100 cm. Jadi, sisa bambu setelah digunakan oleh ayah itu adalah 100 cm atau 1 meter. Oke? Bagaimana? Apakah sudah paham? Nah, agar kalian bisa lebih paham lagi, Ibu akan kasih tugas untuk kalian. Kerjakan tugas di buku tematik tema 5 atau 2E di halaman 98. Seperti biasa, tugas dikirim berupa foto. Kemudian kalian kirim tugasnya ke Google Classroom ya. Oke, alhamdulillah. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata Ibu yang kurang baik atau kurang berkenan atau menyinggung perasaan kalian. Mudah-mudahan kalian bisa memaafkan Ibu ya. Oke, amin. Kalau begitu kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat mengerjakan ya anak-anak, dan Ibu tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.